Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Semarak Skansa Siabu tahun 2026. Sebagai wujud kegiatan berbagi praktik baik dari SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu selaku peserta webinar pada hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Semarak Skansa Siabu merupakan kegiatan berbagi praktik baik ditujukan untuk membentuk saling sharing dan diskusi antar guru, siswa, pemerhati, pendidikan agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan ini, hari Kamis 11 Juni 2026, kita bersama berada di room Zoom webinar bersama peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dan masyarakat dalam rangka webinar Semarak Skansa Siabu dengan tema Peran Penata Usaha. Para hadirin yang berbahagia, untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, maka marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung kecuali diizinkan oleh moderator. Yang kedua, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta cukup duduk bersiap mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. Yang ketiga, pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada saat sesi tanya jawab. Jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, peserta wajib menjaga ketertiban dan hikmah selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak, atau menyahut bertanya. Yang kelima, menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan tegak. Bu.
Nomor ini bawa udah bawa tikannya kameranya. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa para narasumber hebat kita pada hari ini. Narasumber pertama kita dengan Ibu Malina Hasni dengan materi tata naskah dinas dan korespondensi. Bagaimana kabarnya Ibu Malina? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, siap untuk berbagi ilmunya pada hari ini, Bu? Ya Bapak. Ya, narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Lukmanul Hakim SPD dengan materi etika kerja dan profesionalisme staf tata usaha. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Siap berbagi ilmunya hari ini? Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan narasumber kita yang ketiga tidak kalah hebatnya nih. Yang ketiga narasumber dari Ibu Ainun Seridah dengan materi pentingnya pengarsipan dalam tata usaha. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap berbagi ilmunya hari ini? Siap, Pak. Iya. Terima kasih Bu. Nah hadirin sekalian, mungkin kita nggak sabaran lagi nih untuk menyimak pemaparan materi dari para narasumber hebat kita. Mari kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Malina Hasni. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, pertama sekali yang saya hormati Bapak Sulaiman Saleh Harahap selaku Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi mengenai tata naskah dinas dan korespondensi. Baik Bapak Ibu, setiap hari kita membuat surat, mengirim email, membuat laporan, nota dinas ataupun dokumen lainnya. Pertanyaannya, apakah dokumen yang kita buat sudah sesuai aturan, mudah dipahami dan mencerminkan profesionalisme organisasi? Karena itulah hari ini kita akan membahas bagaimana tata naskah dinas dan korespondensi dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif, tertib, dan profesional. Baik, yang kedua kita ke tujuan. Apa sih tujuan kita untuk memaparkan tata naskah dinas ini? Yang pertama, agar supaya kita memahami konsep dasar. Yang kedua, mengenali jenis naskah. Dan yang ketiga, menyusun surat dinas. Yang keempat, menerapkan etika korespondensi. Dan yang kelima, mengelola komunikasi digital. Terus Bapak Ibu, apa sih pengertian tata naskah dinas itu? Tata naskah dinas adalah aturan atau pedoman dalam membuat dokumen resmi di lingkungan organisasi atau instansi. Aturan ini mencakup bentuk dokumen, cara penulisan, penandatanganan, distribusi sampai ke penyimpanannya. Kemudian, mengapa tata dinas itu penting, Bapak Ibu? Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, jika setiap unit, setiap instansi membuat surat dengan format yang berbeda. Misalnya, ada yang menulis nomor surat di atas, ada yang di bawah. Tentu akan menimbulkan kebingungan dan mengurangi citra profesional organisasi. Maka dari itu tujuan utama dari tata naskah dinas itu adalah menciptakan keseragaman administrasi, kemudian meningkatkan efektivitas
komunikasi, kejelasan informasi, kemudian menjadi alat bukti dan arsip. Dalam prakteknya, tata naskah dinas harus memenuhi beberapa prinsip, Bapak Ibu, yaitu efektif dan efisien. Artinya tepat sasaran ataupun tidak tersepele, Benar suaranya pocong. jelas dan Kalau mudah, pocong ay. tidak menimbulkan ambigu, langsung pada intinya. Kemudian yang ketiga, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, konsisten, seragam dalam format dan gaya. Seterusnya, tertib administrasi. Dan yang terakhir, prinsip tata naskah dinasnya adalah berorientasi pelayanan. Kemudian Bapak Ibu di sini ada juga jenis-jenis naskah dinas. Yang pertama adalah surat dinas. Surat dinas ini adalah contohnya seperti surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan, surat tugas, ataupun surat edaran. Yang kedua adalah nota dinas. Nota dinas biasanya digunakan untuk komunikasi internal antar pejabat atau antar bagian dalam satu instansi. Yang ketiga, memorandum. Bentuknya lebih sederhana dan digunakan untuk menyampaikan informasi singkat. Yang keempat, surat keputusan. Dokumen ini berisi penetapan suatu kebijakan, pengangkatan tim, penugasan, atau keputusan resmi lainnya. Yang kelima, berita acara. Dokumen ini digunakan untuk mencatat suatu kegiatan atau peristiwa secara resmi. Contohnya serah terima barang ataupun hasil rapat. Yang terakhir adalah laporan. Laporan itu bentuknya berisi hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan ataupun pihak terkait. Seterusnya Bapak Ibu, di sini ada struktur surat dinas. Struktur surat dinas terdiri dari kepala surat, kemudian nomor surat, terus lampiran, hal ataupun perihal, alamat tujuan surat, dan isi surat, tanda tangan, serta tembusan. Kepala surat di dalamnya terdapat nama instansi, logo, alamat, nomor telepon, email, dan informasi lain yang menunjukkan identitas organisasi tersebut, Bapak Ibu. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat itu sangat penting karena berfungsi sebagai identitas dan memudahkan penelusuran arsip. Di sini saya buat contohnya Bapak Ibu penomoran surat di SMK Negeri 1 Siabu. Di sini ada 400.3.8 itu merupakan kode klasifikasi arsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2022. Kemudian yang 001 adalah nomor urut surat dari instansi tersebut. Kemudian SMKN 1 Siabu adalah nama instansi. Ini yang 5 Romawi adalah bulan di mana kita mengeluarkan pembuatan surat. Terus 2026 adalah tahun pembuatan surat. Seterusnya Bapak Ibu, kaidah bahasa dalam naskah dinas. Kaidah bahasa dalam naskah dinas ada 4 prinsipnya. 1, bahasa harus jelas. Contohnya di sini mohon segera ditindaklanjuti secepatnya. Ini menimbulkan ambigu pada orang yang membacanya. Harusnya mohon ditindaklanjuti paling lambat 15 Juni 2020. Diterakan tanggal isian surat, tanggal
apa namanya, tanggal kegiatannya, begitu Bapak Ibu. Kemudian singkat dan padat. Gunakan kata yang diperlukan saja, hindari pengulangan yang tidak perlu. Seterusnya, kaidah bahasa dalam naskah dinas harus baku, mengacu pada ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan yang resmi. Yang terakhir, sopan dan profesional. Selanjutnya, korespondensi dan etika profesional. Korespondensi dan etika profesional. Apa sih itu korespondensi? Korespondensi adalah komunikasi tertulis yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, permintaan, laporan, ataupun keputusan. Saat ini, korespondensi tidak hanya melalui surat fisik Bapak Ibu, tetapi juga melalui email dan media digital lainnya. Kemudian dalam melakukan korespondensi ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan subjek atau perihal yang jelas, Bapak Ibu. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, periksa kembali sebelum dikirim suratnya. Yang keempat, balas surat atau email dalam waktu yang wajar. Terus yang harus dihindari Bapak Ibu, jangan mengirim pesan saat emosi. Yang kedua, menggunakan huruf kapital seluruhnya. Yang ketiga, mengirim dokumen tanpa diperiksa kembali. Dan yang keempat, menyampaikan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Eh, Korespondensi digital dan email resmi. Di era digital, email menjadi salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan, Bapak Ibu. Meskipun terlihat sederhana, email resmi tetap harus mengikuti kaidah tertentu. Sebuah email resmi minimal memiliki yang pertama subjek yang jelas. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga isi yang ringkas dan langsung pada tujuan. Yang keempat penutup yang sopan. Dan terakhir adalah membubuhi tanda tangan ataupun yang memuat identitas si pengirim, Bapak Ibu. Sepertinya sampai di sinilah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi pertama kita. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya ditahan dulu ya Bapak Ibu, disimpan nanti di akhir kita melakukan sesi tanya jawab. Nah, mari kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kita kedua, yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada hari ini. Dan salawat bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah,
pada kesempatan ini materi saya yaitu etika kerja dan profesionalisme staf tata usaha. Mungkin sebagian orang menganggap pekerjaan tata usaha hanya berkaitan dengan surat menyurat atau administrasi. Nah, padahal staf tata usaha adalah salah satu bagian penting yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan di sekolah maupun instansi. Nah, jika administrasi berjalan dengan baik, maka pelayanan kepada guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat juga akan berjalan dengan baik. Karena itu, selain memiliki kemampuan administrasi, seorang staf tata usaha juga perlu memiliki etika kerja dan sikap profesional yang baik. Nah, kita bahas di sini apa itu etika profesional. Bapak Ibu, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika profesional. Etika profesional adalah prinsip moral dan nilai yang menjadi pedoman seorang dalam bekerja. Sederhananya, etika profesional adalah aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita harus bersikap dan bertindak di tempat kerja. Nah, ada 4 etika yang harus kita miliki. Yang pertama, berinteraksi dengan rekan kerja. Yang kedua, berkomunikasi dengan atasan. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat, menjalankan tanggung jawab pekerjaan. Nah, misalnya Bapak Ibu, ketika kita ada tamu yang datang ke kantor, walaupun kita sedang sibuk, kita tetap menyambut dengan ramah dan memberikan informasi dengan sopan. Itu adalah salah satu bentuk etika profesional. Nah, jadi etika profesional bukan hanya tentang kemampuan bekerja, tetapi juga tentang sikap dan perilaku kita sehari-hari. Oke, di sini kenapa etika profesional itu penting? Nah, mengapa etika profesional itu sangat penting? Nah, karena etika yang baik akan membangun kepercayaan. Nah, bayangkan jika seorang staf tata usaha sering terlambat, tidak ramah dan membocorkan informasi penting. Jangan ya Bapak Ibu, sebagai staf tata usaha itu harus janganlah terlambat, harus sifat ramah. Nah, sebaiknya jika kita bekerja dengan jujur, sopan, dan bertanggung jawab, maka rekan kerja akan nyaman bekerja dengan kita Bapak Ibu. Atasan akan lebih percaya kepada kita. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nama baik sekolah ataupun instansi akan semakin baik. Nah, jadi etika profesional sebenarnya memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini sikap profesional yang harus ada pada kita sebagai tata usaha itu. Nah, ada yang pertama disiplin, yaitu datanglah tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwalnya. Nah, itulah Bapak Ibu, kita harus disiplin. Nah, yang kedua, bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud di sini bertanggung jawab yaitu setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sampai selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, dapat diandalkan. Orang lain merasa yakin bahwa pekerjaan yang diberikan kepada kita akan selesai dengan baik. Nah, yang keempat, sopan dan ramah. Melayani siapapun dengan sikap yang baik tanpa membedakan latar belakang.
Yang kelima, menghargai orang lain, menghormati pendapat rekan kerja, dan menjaga hubungan dengan baik. Nah, ada yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Nah, jika sikap-sikap ini diterapkan secara konsisten, maka kualitas pelayanan administrasi akan semakin baik. Oke, itulah Bapak Ibu, ada 6 tadi sikap profesional yang harus dimiliki. Nah, yang pertama tadi disiplin, bertanggung jawab, dapat diandalkan, sopan dan ramah, menghargai orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya etika saat berkomunikasi. Komunikasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan tata usaha. Setiap hari kita berkomunikasi terhadap kepala sekolah, kita berkomunikasi guru dan pegawai, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menjaga etika komunikasi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu saat berkomunikasi. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Di sini pilihlah kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Nah, ada yang kedua, gunakan dengan baik. Jangan hanya ingin didengarkan Bapak Ibu, kita juga harus mendengarkan saat orang berbicara. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga, hindari gosip. Nah, Bapak Ibu, jangan menyebarkan cerita atau informasi yang belum tentu benar dan dapat merusak hubungan kerja. Janganlah Bapak Ibu kita menggosip ya. Nah, berikutnya fokus pada penyelesaian masalah. Jika terjadi perbedaan pendapat, fokuslah mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Oke, selanjutnya kita membahas etika menggunakan teknologi di kantor. Nah, di era digital saat ini, pekerjaan tata usaha banyak menggunakan komputer dan internet. Nah, karena itu, kita juga harus memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu saat menggunakan alat-alat kantor. Nah, yang pertama, menggunakan fasilitas kantor sesuai kebutuhan pekerjaan. Nah, apa pekerjaan kita, itulah yang kita pakai. Nah, yang kedua, menjaga keamanan akun dan password. Nah, ketiga, tidak membuka atau menyebarkan data penting tanpa izin. Nah, kalau kita gunakan peralatan kantor, jika ada data-data atau yang di situ, janganlah Bapak Ibu kita sebarkan. Oke, ada yang keempat, tidak menggunakan internet kantor untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan secara berlebihan. Nah, Bapak Ibu, internet kantor itu jangan kita gunakan hal-hal yang berlebihan. Contohnya live streaming, janganlah kita gunakan hal-hal tersebut ya Bapak Ibu. Nah, sebagai staf tata usaha, kita sering mengelola data penting seperti data pegawai, data siswa, atau dokumentasi administrasi. Nah, oleh karena itu, menjaga keamanan data merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Nah, pentingnya kejujuran di dunia kerja. Kejujuran adalah fondasi utama profesionalisme. Tanpa kejujuran, kemampuan yang tinggi sekalipun akan kehilangan nilainya. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersikap jujur dalam pekerjaan. Nah, contohnya itu yang pertama,
tidak memalsukan data. Yang kedua, tidak mengubah dokumen tanpa izin. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan fasilitas kantor. Yang keempat, mengakui kesalahan jika memang melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian itu sering melempar-lemparkan masalah seperti kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita tersebut. Jadi janganlah Bapak Ibu saling melemparkan. Kita tanggung jawabi apa yang kita kerjakan tersebut. Nah, kadang-kadang bersikap jujur memang tidak selalu mudah. Namun, kejujuran akan membangun reputasi yang baik dalam jangka panjang. Ingat, kepercayaan membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun Bapak Ibu. Tetapi bisa hilang hanya karena satu tindakan yang tidak jujur. Nah, jadi kita selaku staf tetap saya itu harus selalu bersikap jujur lah Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya etika ke teman kerja dan atasan. Lingkungan kerja yang sehat tidak tercipta dengan sendirinya. Semua orang harus berkontribusi. Nah, sebagai staf tata usaha yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Nah, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, tidak menjatuhkan rekan kerja. Jadi kita itu harus saling membantu, jangan menjatuhkan teman kita. Jadi memopang lah. Nah, yang ketiga, menghargai arahan pimpinan. Nah, di sini kita harus mendengarkan seluruh arahan dari pimpinan kita. Yang keempat, bersedia membantu ketika ada rekan yang membutuhkan bantuan. Nah, yang kelima, bekerja sama dalam tim. Nah, di sini kita harus bekerja sama saling membantu ya. Nah, ketika hubungan kerja berjalan baik, pekerjaan juga akan terasa lebih ringan dan suasana kantor menjadi lebih nyaman. Itulah kalau kita beretika dengan baik atau bekerja sama dengan baik ya Ibu. Oke, selanjutnya etika kerja jarak jauh. Nah, saat ini beberapa pekerjaan dapat dilakukan secara online atau jarak jauh. Walaupun pekerjaan bekerja dari rumah, etika profesional tetap harus dijaga. Nah, misalnya itu tetap hadir tepat waktu dalam rapat online. Nah, seandainya ada pemberitahuan dari atasan atau Bapak Kepala Sekolah, ada rapat online. Nah, kita harus tetap mengikuti dengan tepat waktu. Yang kedua, merespon pekerjaan dengan baik. Nah, jadi kita harus meresponnya dengan baik. Nah, ada yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai target. Nah, contohnya ada diberikan tugas dan ada targetnya harus selesai jam segini. Nah, kita harus tanggung jawab pekerjaan tersebut. Jadi sesuai targetnya itu kita harus sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, ada yang keempat, menjaga komunikasi yang sopan dan profesional. Profesionalisme tidak ditentukan oleh lokasi kerja. Nah, tetapi oleh tanggung jawab dan sikap kita dalam bekerja. Oke, kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan yaitu etika dan profesionalisme staf tata usaha adalah dua hal yang saling melengkapi. Etika membentuk karakter kepribadian yang berintegritas dan pelayanan, sedangkan profesionalisme memastikan pekerjaan administratif diselesaikan dengan standar kualitas yang tinggi. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi kedua kita dari Bapak Lukman Hakim. Selanjutnya, acara kita selanjutnya adalah pemaparan materi narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Ainun Seridah. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Seridah dari Tata Usaha SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, Eskom. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi, yaitu pentingnya pengarsipan dalam tata usaha. Seringkali kita menganggap arsip hanya sebagai tumpukan dokumen yang disimpan di lemari atau folder komputer. Padahal, arsip merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi sebuah organisasi. Melalui webinar ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa pengarsipan bukan sekedar penyimpanan dokumen, tetapi juga menjaga informasi agar tetap mudah ditemukan, aman, dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat tujuan webinar kita hari ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memahami konsep dasar pengarsipan, mengetahui peran arsip dalam tata usaha, memahami manfaat pengelolaan arsip yang baik, mengenali risiko jika arsip tidak dikelola dengan baik, serta mampu menerapkan praktek pengarsipan yang efektif di lingkungan kerja masing-masing. Materi yang akan kita bahas sebenarnya sangat dekat dengan pekerjaan sehari-hari, terutama bagi tenaga administrasi, tata usaha, maupun pegawai yang sering berhubungan dengan dokumen. Apa itu arsip dan tata usaha? Secara sederhana, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat atau diterima oleh seseorang maupun organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Arsip tidak selalu berbentuk kertas. Saat ini, arsip bisa berbentuk dokumen digital, email, foto, video, bahkan rekaman suara. Contoh arsip yang sering kita temui antara lain surat masuk dan surat keluar, nota dinas, dokumen kepegawaian, laporan kegiatan, dokumen keuangan, dan email resmi. Jadi, hampir setiap aktivitas administrasi yang menghasilkan dokumen sebenarnya telah menciptakan arsip. Pengertian tata usaha. Selanjutnya kita bahas tentang tata usaha. Tata usaha merupakan kegiatan administrasi yang meliputi pencatatan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, hingga penyediaan informasi yang dibutuhkan organisasi. Tugas tata usaha tidak hanya mengetik surat atau menyimpan dokumen. Tata usaha berperan menjaga agar seluruh informasi organisasi dapat dikelola dengan baik dan tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, keberhasilan tata usaha sangat dipengaruhi oleh bagaimana arsip dikelola. Hubungan pengarsipan dengan tata usaha. Bapak Ibu, pengarsipan dan tata usaha adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bayangkan jika sebuah kantor memiliki banyak dokumen, tetapi tidak ada sistem penyimpanan yang jelas. Ketika pimpinan meminta data tertentu, pegawai harus mencari berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dengan pengarsipan yang baik, informasi tersimpan secara sistematis. Dokumen lebih mudah ditemukan, pelayanan menjadi lebih cepat, dan kegiatan organisasi dapat berjalan lancar. Itulah sebabnya pengarsipan sering disebut sebagai jantung administrasi. Mengapa pengarsipan penting? Ada 4 alasan utama mengapa pengarsipan sangat penting. Pertama, sebagai sumber informasi.
Semua data yang dibutuhkan organisasi tersimpan dalam arsip. Yang kedua, sebagai alat bukti. Misalnya ketika terjadi pemeriksaan atau audit, arsip menjadi bukti bahwa suatu kegiatan memang dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai memori organisasi. Arsip menyimpan sejarah dan perjalanan sebuah instansi dari waktu ke waktu. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan, keputusan yang baik tentu harus didukung data yang akurat dan lengkap. Tanpa arsip yang baik, keputusan yang diambil berpotensi kurang tepat karena tidak memiliki dasar informasi yang kuat. Selanjutnya, manfaat pengarsipan yang baik. Manfaat pengarsipan dapat dirasakan oleh organisasi maupun pegawai. Bagi organisasi, pengarsipan yang baik membuat pekerjaan lebih efisien, menghemat waktu, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas. Sementara bagi pegawai, arsip yang tertata memudahkan pencarian dokumen, mengurangi kesalahan administrasi, dan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Coba bayangkan perbedaan antara mencari dokumen selama 5 menit dengan mencari dokumen selama 1 jam. Tentu dampaknya sangat besar terhadap efektivitas kerja. Selanjutnya, dampak buruk pengarsipan yang tidak tertib. Sebaliknya, pengarsipan yang buruk dapat menimbulkan banyak masalah. Dokumen menjadi sulit ditemukan, data penting beresiko hilang, pekerjaan bisa terduplikasi, pelayan menjadi lambat, bahkan dapat menimbulkan masalah hukum dan audit. Misalnya, ada surat penting yang hilang sehingga proses administrasi tertunda. Akibatnya, pekerjaan lain ikut terhambat dan merugikan organisasi. Karena itu, pengarsipan bukan pekerjaan yang bisa dianggap sepele. Jenis-jenis arsip. Secara umum, arsip dibagi menjadi 2 berdasarkan frekuensi penggunaannya. Pertama adalah arsip aktif, yaitu arsip yang masih sering digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua adalah arsip inaktif, yaitu arsip yang sudah jarang digunakan tetapi masih perlu disimpan karena memiliki nilai informasi. Selain itu, berdasarkan media penyimpanannya, terdapat arsip kertas, arsip digital, arsip audio, dan arsip video. Di era sekarang, sebagian besar instansi mulai mengombinasikan arsip fisik dan arsip digital agar lebih efektif. Adapun prinsip pengarsipan yang efektif, agar sistem pengarsipan berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Dokumen harus mudah disimpan dan mudah ditemukan kembali. Arsip juga harus aman dari kerusakan maupun kehilangan. Selain itu, sistem penyimpanannya harus teratur, efisien, dan mengikuti aturan yang berlaku. Kalau arsip disimpan tetapi sulit dicari kembali, berarti tujuan pengarsipan belum tercapai. Sistem pengarsipan terbagi 5, di mana yaitu sistem abjad berdasarkan nama, sistem nomor berdasarkan kode tertentu, sistem tanggal berdasarkan waktu dokumen dibuat atau diterima. Yang selanjutnya sistem wilayah berdasarkan lokasi, dan sistem subjek berdasarkan topik atau jenis kegiatan. Pemilihan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Yang terpenting adalah konsistensi dalam penerapannya. Selanjutnya, pengarsipan di era digital. Saat ini kita memasuki era digital, sehingga pengarsipan juga mengalami perubahan. Arsip digital memiliki banyak kelebihan seperti akses yang lebih cepat, menghemat ruang, penyimpanan mudah dibagikan, serta memudahkan pencadangan data. Namun ada juga tantangan yang harus diperhatikan seperti keamanan data, kebutuhan backup secara berkala, dan pengaturan hak akses pengguna. Karena itu, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Langkah-langkah pengelolaan arsip, di mana dimulai dari penciptaan arsip ketika dokumen dibuat atau diterima, kemudian digunakan dalam kegiatan organisasi. Setelah itu disimpan sesuai sistem yang berlaku. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan agar arsip tetap aman dan utuh.
Terakhir adalah penyusutan arsip, yaitu memindahkan atau memusnahkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan. Tips praktis pengarsipan di kantor. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan. Gunakan kode klarifikasi arsip, berikan label yang jelas pada setiap map atau folder, pisahkan arsip aktif dan arsip inaktif, lakukan backup data secara rutin, terapkan SOP yang jelas, dan lakukan pengecekan atau audit arsip secara berkala. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi kehilangan dokumen. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pengarsipan merupakan fondasi penting dalam tata usaha. Arsip berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti, dan memori organisasi. Pengelolaan arsip yang baik mampu meningkatkan efisiensi kerja, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan. Dan di era digital saat ini, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola arsip secara lebih efektif dan modern. Terima kasih kepada Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Itulah tadi materi ketiga kita. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Nah, di sini udah ada pertanyaan dari Ibu Winda Rizky yang ditujukan kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Lukmanul Hakim, dengan pertanyaan, apa saja kompetensi yang harus dimiliki tenaga tata usaha yang profesional? Oke, Bagaimana Bapak langsung dijawab? Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Pertanyaannya tadi, mengapa ada apa saja kompetensi yang harus dimiliki tenaga tata usaha yang profesional? Nah, jadi Ibu, kompetensi administrasi, kemampuan menggunakan teknologi informasi, komunikasi yang baik, manajemen arsip, pelayanan publik, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Lukman. Bagaimana Bu Winda dengan jawaban dari Pak Lukman? Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Winda Rizky juga yang ditujukan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Ainun Seridah, dengan pertanyaan, mengapa ada arsip yang harus dimusnahkan? Jelaskan tahapan umum dalam pemusnahan arsip. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Winda Rizky, di mana pertanyaannya, mengapa ada arsip yang harus dimusnahkan? Jelaskan tahapan umum dalam pemusnahan arsip. Pemusnahan dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan, efisiensi biaya, dan mencegah penumpukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Tahapan pemusnahannya meliputi penilaian, di mana memeriksa arsip yang sudah habis masa retensinya atau masa simpannya, kemudian daftar pertelaan, membuat daftar rinci arsip yang akan dimusnahkan, selanjutnya persetujuan meminta izin atau persetujuan dari pimpinan atau instansi berwenang. Kemudian pelaksanaan, melakukan pemusnahan secara total melalui pembakaran, penghancuran, atau peleburan dan dibuatkan berita acara pemusnahan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Winda? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Iya. Mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab. Karena waktu yang membatasi, maka kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu closing statement.
Untuk closing statement yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Malina Hasni selaku narasumber pertama untuk memberikan closing statement-nya kepada kita. Kepada Ibu narasumber pertama, Ibu Malina Hasni, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Untuk closing statement siang hari ini adalah mari kita biasakan membuat surat, nota dinas, laporan maupun email dengan format yang benar, bahasa yang jelas, dan etika komunikasi yang baik. Karena administrasi yang tertib selalu dimulai dari naskah yang benar dan komunikasi yang efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Malina Hasni selaku narasumber pertama yang sudah memberikan statement closing-nya. Selanjutnya, kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Lukmanul Hakim, untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Nah, closing statement saya itu etika kerja dan profesionalisme adalah dua hal yang saling melengkapi. Etika kerja membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Etika kerja membentuk karakter yang jujur, sementara itu profesionalisme membantu kita menjalankan pekerjaan dengan baik, kualitas yang baik, disiplin, dan sesuai standar. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang kedua yang sudah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Ainun Sirida, agar memberikan closing statement-nya. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan closing statement saya, di mana di era digital saat ini kita memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola arsip secara lebih efektif dan modern. Pengelolaan arsip yang baik mampu meningkatkan efisiensi kerja, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan. Arsip yang tertata bukan sekadar kumpulan dokumen, tetapi arsip yang aset informasi yang menentukan keberhasilan organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga yang sudah memberikan closing statement-nya. Hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa peranan tata usaha sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan operasional suatu organisasi atau lembaga. Tata usaha bertugas mengelola surat menyurat, arsip, data, serta berbagai dokumen penting secara tertib dan sistematis. Dengan pengelolaan yang baik, proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir, sehingga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, tata usaha merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan pelayanan yang profesional dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Hadirin sekalian, moderator mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link absensi, dan kepada Bapak Ibu supaya mengaktifkan kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini kita tutup. Sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.